Selamat malam semuanya. Ya, selamat datang kembali di pembelajaran basis data berbasis video ya. Ya, kita sudah selesai UTS ya. Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan ke-9. Di pertemuan ke-9 ya, topik yang dibawakan ada namanya action query. Untuk sedikit teorinya, action query terdiri dari 4, yaitu namanya yang pertama delete query, yang kedua update query, yang ketiga append query, dan yang keempat make table query. Ya, masing-masing ada kegunaannya. Misalnya seperti delete query berarti nanti gunanya untuk menghapus, update itu berarti untuk mengupdate ya data, append itu seperti mengcopy, make table berarti membuat tabel yang baru ya. Kita akan mempelajari ini satu persatu beserta dengan prakteknya. Yang pertama dulu ya, namanya adalah delete query. Jadi kita langsung buka praktek ya, database karyawan. Ketika kamu buka, jika di atasnya ada muncul security warning ya, ini tolong di enable saja this content ya, seperti ini. Untuk kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti ada beberapa kemarin ya yang tidak bisa dari segi masuk rumus ataupun editnya. Nah, itu kendalanya salah satu di sana ya. Baik, yang pertama namanya adalah tadi delete query. Jadi yang kita akan menghapus yang record yang NIP-nya 0002 dari tabel pegawai seperti yang nampak di slide ya. Namun sebelum kita menghapus ya, tabel pegawai ini kita copy dulu ya. Ibaratnya kita backup lah ya. Di backup berarti kita buat pegawai backup ya. Jadi kalau misalnya ada kita hapus-hapus, kita edit-edit, kita kotak-katik lah istilahnya, masih ada pertinggalnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, action query itu hanya bisa muncul atau bisa kita lihat kalau kita membuat query. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita buat dulu query design ya, query design saja. Kemudian di sini kan saya memintanya tabel pegawai. Nah, jadi kita masukkan tabel pegawai seperti ini. Kemudian di atasnya akan muncul 4 yang tadi kita sebutkan, yaitu tadi yang pertama delete, update, append dengan make table ya. Cross tab ini sudah pernah, jadi kita abaikan saja. Untuk yang pertama tadi namanya ada delete query, berarti kita klik delete-nya, fieldnya akan otomatis berubah di bawah. Kita lihat sesuai dengan diinginkan ya. Kita mau dia fieldnya adalah NIP ya, fieldnya di NIP, berarti kita NIP ini kita double klik saja seperti ini, sudah bisa. Nah, jadi ketika kita double klik NIP, maka dia akan otomatis terisi. Kriteria ini baru kita isikan dengan ini yang akan kita hapus. Berarti kita masukkan tanda petik 00002, tanda petik lagi. Kemudian kita save dengan nama delete query seperti ini. Oke, kemudian ini kita close. Maka delete query akan muncul di sebelah bawah seperti waktu kita membuat query. Oke, sekarang kita lihat dulu NIP 0002 itu ada. Sekarang kita close dulu, kita coba jalankan. Jadi ini di double klik, kita yes kan. Kalau dia betul, dia akan muncul tulisan seperti ini, delete satu row ya. Kalau dia ada tulisan no row, perhatikan field kamu ya, field kamu ataupun record kamu, betul nggak yang tadi kamu masukkan kriterianya. Ini tinggal di yes. Kita buka tabel pegawai ya, ini NIP ya, yang 00002 hilang ya, hilang. Oke, cukup jelas ya. Nah, jadi kalau misalnya mau kriteria yang lain, itu tinggal ganti fieldnya, tinggal ganti kriterianya saja ya. Oke. Nah, untuk delete query kita selesai. Kita masuk kedua namanya update query. Sama ya, update query berarti kita pakai gaji pokok, berarti masih tabel pegawai ya. Berarti kita pilih create.
query design, tabel pegawai, add, kita close. Kemudian kita pilih update. Kita pilih sekarang namanya adalah gaji pokok. Seperti ini. Update to. Nah, di sini kita harus masukkan kriteria yang kita inginkan ya. Jadi gaji pokoknya dinaikkan 25.000 dengan catatan yang nilainya lebih kecil sama dengan 500.000. Jadi kalau ada gaji pokoknya di atas 500.000 itu tidak bisa ditambah 25.000 ya. Caranya adalah jadi di sini kita buka kurung, kita panggil dulu field dari gaji pokok ya, samakan field gaji pokok ini dengan yang kita ketik ditambah 25.000, update to ya. Baru kriterianya lebih kecil sama dengan 500.000 seperti ini. Ya, bisa nampak jelas ya. Jadi update to gaji pokok tambah 25.000. Kriterianya adalah lebih kecil sama dengan 500.000. Artinya update-nya adalah tambahkan 25.000 di field gaji pokok di mana dia harus lebih kecil sama dengan 500.000. Oke. Kita save dengan nama update query ya. Oke, kita close. Sekarang kita tes lihat dulu. Nah, di sini kan ada yang 700.000, 600.000, 600.000. Seharusnya ini tidak bertambah 25.000 ya. Kita coba tes. Ini close dulu. Update query. Yes. Ini ada tulisan 3 row. Nanti kita cocokkan. Yes. Kita buka tabel pegawai. Nah, tadi ini 350.000 sudah bertambah menjadi 375.000. Yang ini tadi 700.000 tidak bertambah alias tetap ya. Jadi itu kegunaan dari update query. Oke. Jadi kalau misalnya untuk hal-hal yang lain bisa nanti tinggal dikembangkan saja sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan tadi ya. Next kita ke append query. Append query itu seperti kita mengcopy satu isi data dari tabel A ke tabel yang lain gitu ya. Nah, jadi untuk saat ini misalnya kita anggap ada tabel pegawai A yang akan kita tambahkan datanya ke tabel pegawai kita ya. Ke slide berikutnya biar lebih jelas. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah kita copy dulu tabel pegawai menjadi tabel pegawai A. Jadi tadi saya ada ajarkan cara copy ya. Di awal copy, paste, ini dimasukkan semua ya, struktur and data semua. Ini ganti menjadi pegawai A seperti ini. Oke. Maka kita akan menghasilkan tabel pegawai dengan tabel pegawai A yang sama persis atau tidak ada bedanya ya. Nah, sekarang yang berikutnya setelah di copy, isikan record berikut ke tabel pegawai A. Ya, silakan diisi ya. Untuk tabel pegawai itu kan sampai dia ada departemen dan golongan. Kalau misalnya departemen dan golongan tidak mau diisi, itu juga tidak masalah. Kalau mau diisi, silakan nanti tambahkan sendiri. Ya, kalau tidak mau diisi, golongan ini nanti kriterianya harus dihapus dulu ya. Nah, di bagian ini golongan ya. Ini harus diisi. Kalau tidak mau diisi, ini harus dibuang dulu validation rule-nya. Ya, kalau tidak nanti dia akan meminta terus untuk diisi ya. Oke, kita next. Berarti sekarang tugasnya adalah seisikan dulu datanya dua ini ya, seperti berikut ini. Baik. Ini sudah seisikan ya, dua record A0001 sama A0002. Di sini saya tambahkan juga departemen dan golongan ya. Jadi nanti kalau mau silakan tambahkan, kalau tidak pun tidak menjadi masalah. Oke. Nah, sesuai ini ya. Nah, sekarang untuk append-nya ini close dulu. Untuk append-nya kita create dulu seperti tadi query design. Di sini jangan salah ya. Yang mana yang mau di append. Jadi A mau append ke pegawai. Pegawai A mau append ke pegawai.
Kenapa pegawai A append ke pegawai? Karena pegawai A yang datanya itu ada A001 dengan A002. Jadi dua data itu mau di copy ke tabel pegawai. Jadi yang di add adalah pegawai A. Kemudian kita append. Nah, di sini append to. Kita akan diminta mengisi nama tabel. Di sini jangan mengisi nama tabel, tetapi kita pilih tabel pegawai. Ya. Artinya pegawai A append to pegawai. Oke. Nah, di sini tinggal kita masukkan semua filenya secara berurutan. Ya, biar cepat di double klik saja seperti ini. Ya, seperti punya kota, tunggu sebentar. Ini harusnya telepon, ya. Telepon ini harusnya juga telepon ya, biar tidak salah. Kemudian ini tanggal lahir, kemudian ini menikah, ini anak, kemudian ini gaji pokok, jabatan, departemen, golongan. Oke. Kalau sudah, kita save dengan nama append query. Oke. Kita closekan. Kita coba cek ya, pegawai tidak ada data yang berikutnya. Pegawai A ada. Sekarang kita coba append kan ya, double klik append query-nya, pilih yes ya, mau efek ke 9 row, mau tambah ke 9 baris, yes. Kemudian kita pilih yes. Setelah itu kita cek tabel pegawai. Nah, ini sudah terappend semua ya, berarti sudah sesuai dengan tabel pegawai A. Ini tadi tabel pegawai A ya, yang dua data terakhirnya mau ditambahkan ke tabel pegawai. Ini sudah masuk semua sama persis ya, sama persis. Jadi append query ibaratnya seperti mengcopy data, tetapi lebih ke secara langsung ya, tanpa satu persatu. Oke. Baik, kita ke yang terakhir, namanya adalah make table query. Ini ibaratnya mirip seperti query design yang tabelnya langsung jadi, tetapi konsepnya ini harus di double klik dulu. Nanti kita lihat ya. Kita mau menggunakan tabel pegawai dan tabel bonus. Jadi kita ke create query design. Kita pilih tabel pegawai, pegawai backup saja lah ya. Pegawai backup boleh, tabel bonus ya. Supaya datanya itu masih sama lah ya, karena kan pegawai backup itu tidak di kotak-katik tadi ya. Nah, jadi kalau kamu nengok video ya, tolong disamakan dengan slide saja. Setelah itu kita bikin relasi seperti biasa, seperti ini. Kalau sudah, kita pilih make table. Nah, di sini nama tabelnya nanti setelah dibuat mau jadi apa. Ini saya sudah menyiapkan nama, yaitu gaji total. Kita masukkan gaji total. Oke. Setelah itu kita perlu nip nama jabatan gaji pokok dari tabel pegawai. Jadi nip nama jabatan gaji pokok ya. Nip nama jabatan gaji pokok. Oke, betul. Kemudian kita perlu bonus pinjaman lembur dari tabel bonus. Setelah itu di save dengan nama make table query ya. Oke. Kemudian kita close. Di sini sudah muncul. Di sini tidak ada tabel gaji total ya. Kita double klik ini. Yes. Yes. Maka di sini akan langsung otomatis muncul satu tabel baru dengan nama gaji total sesuai dengan yang tadi kita masukkan filenya ya. Nip nama jabatan gaji pokok dari tabel pegawai, bonus pinjaman lembur dari tabel bonus. Ya, kira-kira itulah keempat action query yang kita pelajari hari ini. Ada delete, update, append, make table ya. Jadi silakan praktekkan sesuai dengan yang diajarkan. Kemudian isikan di forum pertanyaan ataupun tanggapan ataupun masukan dari kamu. Selamat mempraktekkan, semoga apa yang dipraktekkan itu bermanfaat. Oke, terima kasih.